Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini aku akan menjelaskan materi tentang kecanduan pornografi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Valeria Katulistiwa Putri dengan NIM 24070160004 dari kelas Psikologi 1A. Nah, sebelumnya kita bahas pengertian dari pornografi sendiri. Nah, jadi pornografi adalah segala sesuatu baik dalam bentuk tulisan, gambar, suara, maupun video yang mengandung kecabulan yang melanggar norma susila masyarakat dan dampaknya dapat mempengaruhi atau meningkatkan nafsu birahi seseorang. Kata pornografi berasal dari bahasa Yunani, yakni portografos, yang terdiri atas dua kata yaitu porn atau prostitut yang berarti prostitusi atau pelacuran, dan juga graphein atau tour drawing yang artinya menulis atau menggambar. Sedangkan dalam pengertian pornografi dalam pendekatan yuridis adalah menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar, bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Selanjutnya, jenis-jenis konten pornografi. Yang pertama ada media audio atau dengar, seperti siaran radio, kaset, CD, telepon, ragam media audio lain yang dapat diakses di internet, seperti lagu-lagu yang mengandung lirik mesum, lalu program radio di mana penyiar atau pendengar berbicara dengan gaya mesum, dan jasa layanan pembicaraan tentang seks melalui telepon. Selanjutnya ada media audiovisual atau pandang dengar, seperti program televisi, film layar lebar, video laserdisc, VCD, DVD, game komputer, atau ragam media audiovisual lainnya yang dapat diakses di internet, seperti film-film yang mengandung adegan seks atau menampilkan artis yang tampil dengan berpakaian minim. B. Adegan pertunjukan musik di mana penyanyi, musisi, atau penari latar hadir dengan penampilan dengan gerak yang membangkitkan syahwat penonton. Selanjutnya, definisi kecanduan pornografi. Nah, jadi seseorang dikatakan kecanduan pornografi ketika video porno sudah berdampak pada kehidupan sehari-harinya, seperti rusaknya hubungan atau bahkan kehilangan pekerjaan. Kondisi ini termasuk dalam gangguan psikologis dan perlu diatasi untuk memperbaiki kualitas hidup penderitanya. Lalu selanjutnya, dampak negatif kecanduan pornografi untuk otak. Yang pertama itu bisa meningkatkan dopamin, kedua meningkatkan neuropinefrin, ketiga meningkatkan serotonin, yang keempat meningkatkan oksitosin. Lalu selanjutnya dampak yang kelima yaitu kerusakan otak berat, keenam terjerat seks bebas, yang ketujuh menjadi pelupa, yang kedelapan penurunan kinerja otak. Nah, jadi sangat berbahaya ya teman-teman, bisa merusak otak. Jadi, ketika melihat pornografi, tubuh akan mengeluarkan hormon dopamin. Jadi, semakin sering melihat pornografi, maka dopamin akan terus keluar hingga membanjiri prefrontal cortex. Prefrontal cortex adalah salah satu bagian dari otak yang berperan sebagai pusat kepribadian karena memiliki fungsi eksekutif. Apabila prefrontal cortex dibanjiri oleh dopamin, maka yang muncul bisa seperti sulit membedakan baik dan buruk, sulit mengambil keputusan, kurangnya rasa percaya diri, daya imajinasi menurun, dan juga kesulitan merencanakan masa depan. Kecanduan melihat pornografi juga bisa mengakibatkan penyusutan jaringan otak yang lambat laun otak akan mengalami pengecilan serta kerusakan permanen. Selanjutnya ada gejala dan tanda kecanduan pornografi. Yang pertama, tidak bisa mengendalikan keinginan untuk melihat tontonan yang berbau pornografi. Yang kedua, selalu memikirkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pornografi pada waktu luang. Yang ketiga, lebih banyak menghabiskan waktu menonton konten pornografi dibandingkan melakukan hal yang produktif. Yang keempat, muncul hasrat untuk melakukan pelecehan seksual karena video yang ditonton.
Yang kelima, selalu menggunakan pornografi untuk mengatasi emosi negatif. Dan yang keenam, harus menonton konten pornografi terlebih dahulu sebelum berhubungan ranjang. Lalu selanjutnya ada dampak dari kecanduan pornografi secara psikologis. Yang pertama itu ada depresi, kecemasan, dan perasaan rendah diri. Nah, jadi berbagai penelitian telah menemukan hubungan antara konsumsi berlebihan pornografi dengan resiko depresi dan kecemasan yang lebih tinggi. Paparan berulang terhadap konten seksual eksplisit dapat menyebabkan perubahan mood yang drastis dan meningkatkan tingkat stres. Lalu ada perasaan rendah diri atau perasaan bersalah. Nah, dampak dari pornografi selanjutnya adalah perasaan bersalah atau rendah diri. Nah, beberapa orang mungkin merasa bersalah atau malu setelah mengonsumsi pornografi, terutama jika mereka menganggapnya bertentangan dengan nilai-nilai moral atau agama mereka. Perasaan ini dapat menyebabkan peningkatan stres dan mengganggu kesejahteraan mental. Lalu ada gangguan hubungan interpersonal, ini tuh terutama dengan pasangannya. Lalu selanjutnya kita lihat dari dampak sosialnya. Yang pertama itu mengisolasi diri dari lingkungan sosial. Nah, kecanduan pornografi dapat menyebabkan isolasi sosial karena individu lebih memilih menghabiskan waktu di depan layar daripada berinteraksi dengan orang lain. Hal ini dapat menyebabkan perasaan kesepian dan kurangnya dukungan sosial yang dapat memperburuk masalah kesehatan mental. Lalu juga dapat merusak hubungan sosial dan romantis. Lalu ada dampak fisik. Nah, dampak fisik yang pertama itu disfungsi seksual. Nah, jadi pada beberapa individu, dampak dari pornografi telah dikaitkan dengan disfungsi seksual, seperti disfungsi ereksi atau ejakulasi tertunda. Paparan terus-menerus terhadap rangsangan seksual yang ekstrim dalam pornografi dapat menyebabkan penurunan respon seksual dalam kehidupan nyata. Lalu ada pengaruh pada otak seperti yang sudah aku jelaskan sebelumnya. Oke, yang selanjutnya faktor yang mempengaruhi kecanduan pornografi. Faktor yang pertama ada teman sebaya. Jadi, teman sebaya atau teman seumuran merupakan faktor utama dan terbesar yang dapat mempengaruhi remaja menuju hal-hal negatif, salah satunya kebiasaan menonton pornografi. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Gerungan, di mana interaksi sosial sebagai suatu hubungan antara dua atau lebih individu manusia, di mana kelakuan individu yang satu mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki kelakuan individu yang lain, atau sebaliknya. Nah, faktor yang kedua itu pengaruh lingkungan. Lingkungan termasuk faktor dari luar yang cukup mempengaruhi remaja untuk terjerumus dalam hal yang negatif. Jika lingkungan sekitarnya tidak baik, maka individu yang di dalamnya akan terpengaruh. Remaja adalah usia di mana seseorang individu itu sedang mencari jati diri dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dalam hal itu, remaja yang dipenuhi rasa ingin tahu yang tinggi menemukan hal-hal yang menarik dan membuatnya penasaran seperti film porno. Lalu selanjutnya faktor yang ketiga, peranan media sosial. Nah, di era sekarang, di mana media sosial menjadi kebutuhan sehari-hari, peran media sosial saat ini sangat penting dan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan setiap harinya. Banyak fitur yang bisa kita dapatkan di media sosial seperti misalnya informasi mengenai berita terkini dan isu-isu yang sedang terjadi di seluruh dunia. Namun, kelemahannya adalah media sosial ini tidak dapat menyaring informasi yang tersedia, seperti misalnya seorang remaja dapat dengan mudahnya hanya dengan mengetik kata kunci di pencarian seperti seks maupun film dewasa, maka hal ini dengan mudah muncul. Hal ini membuat para remaja terjerumus ke dalam situs untuk mengakses film porno karena remaja cenderung penasaran dan akan keterusan membuka situs-situs porno lainnya. Lalu ada yang keempat, kemajuan teknologi. Nah, dengan adanya perkembangan teknologi seperti saat ini, setiap orang dapat mengakses informasi dengan cepat, tidak terbatas dan sangat mudah. Hal ini yang membuat remaja semakin cepat dan mudah untuk mencari dan mengaksesnya karena kemajuan teknologi yang semakin lama semakin canggih dan mudah untuk mendapatkan peredaran film-film porno yang berkembang luas seperti media hiburan mereka. Lalu yang kelima,
Lemahnya pertahanan diri. Mengapa lemahnya pertahanan diri termasuk dalam faktor penyebab seseorang menjadi pecandu pornografi? Hal tersebut dikarenakan di antara banyaknya pengaruh eksternal atau pengaruh dari luar yang menjadi faktor penyebab kecanduan pornografi, hal utama yang dapat membuat hal tersebut berpengaruh pada suatu individu adalah diri sendiri. Diri sendiri harus mampu untuk mengembangkan persepsi dengan bahaya yang ada di sekitar lingkungannya. Kemudian, dia harus mampu untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya dengan memilih teman bergaul yang dapat membentuk perilaku positif. Lalu, faktor yang terakhir, faktor yang keenam adalah predisposing factor. Nah, faktor ini merupakan faktor yang mengarah kepada kecenderungan khusus suatu keadaan atau perkembangan tertentu terhadap perilaku kenakalan remaja. Faktor tersebut dibawa sejak lahir atau oleh kejadian tertentu saat kelahiran. Faktor predisposisi antara lain seperti kelainan kejiwaan karena adanya kelainan pada otak. Nah, selanjutnya, solusi mengatasi pornografi. Yang pertama ada pendidikan seksual yang sehat. Nah, mendapatkan pendidikan seksual yang sehat dan akurat dapat membantu individu memahami seksualitas dengan benar dan mengurangi rasa penasaran terhadap porno. Yang kedua, batasan konten dengan filter. Nah, menggunakan filter dan perangkat pembatasan konten dewasa pada perangkat dan router internet dapat membantu menghambat akses ke konten porno. Lalu selanjutnya, mengenali pemicu. Mengidentifikasi situasi atau emosi yang memicu keinginan untuk menonton porno dan mencari cara lain untuk mengatasi stres atau kecemasan. Selanjutnya, komunikasi terbuka. Berbicara terbuka dengan pasangan atau teman dekat tentang masalah kecanduan porno dapat membantu mendapatkan dukungan yang diperlukan. Lalu, hindari solusi sementara. Menggunakan porno sebagai pelarian dari masalah atau tekanan hanya akan menguatkan kecanduan. Cari solusi yang lebih sehat. Selanjutnya, bertanggung jawab pada diri sendiri. Nah, menyadari bahwa kamu adalah satu-satunya yang bertanggung jawab atas perilaku diri sendiri dan dampaknya pada kesehatan tubuh dan mental. Selanjutnya, mengikuti terapi. Jika kamu merasa sulit mengontrol kecanduan, berkonsultasi dengan seorang profesional kesehatan mental atau terapi seksual bisa sangat membantu. Selanjutnya, mengembangkan hobi dan minat baru. Nah, mengisi waktu dengan hobi, minat, atau aktivitas kreatif lainnya dapat sangat membantu mengurangi dorongan untuk menonton porno. Lalu yang terakhir, pendekatan positif terhadap seks. Nah, memahami bahwa seks adalah bagian alami dari kehidupan manusia dan memiliki pandangan positif terhadapnya dapat membantu mengurangi obsesi terhadap konten porno. Nah, jadi kesimpulan dari materi yang sudah saya jelaskan tadi adalah pornografi bisa menjadi adiktif dan memiliki dampak serius pada kehidupan seseorang. Kesadaran dan edukasi adalah langkah awal untuk mencegah dan pemulihan. Lalu, dukungan dari keluarga, masyarakat, dan profesional sangat penting. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.